guys, jadi kami mau jadi kami mau makan ramen di ramen ya. Ini kami baru siap ngurus KTP. Ijis besok Ijis mau buat, kalau ada KTP nya mau buat banking mau buat dua Ijis buat ATM, tapi percuma dibuat, dia boros, dia ada 100 saja langsung dibelikan ya. Ini jajan atau apalah. Bismillah. Oh, mau tambahin ini. Mau pakai apa? Gini. Misalnya sambal ya. Kebanyakan guys. Ini kecap asin. Taruh dikit aja. Baru saja berpisah dengan kekasihnya, namanya kakak Den itu. Air mata jatuh di bandara. Kok yang banyak ini di mana, ini di dapur. Dapur itu di Plaza Medan. Dan Ijis baru pertama kali kesini. Ya kan? Baru pertama kali kesini kawan. Dapur itu bukan yang milenium. Milenium kan tempat nonton. Sama tempat yang apa itu namanya, mobil-mobil itu bokar. Jadi guys, kalau makan sekalian cerita. Udah, kayak sini dulu. Kalau makan sekalian cerita. Jadi di sini adalah orang paling beruntung, weh. Kenapa? Karena SMP, SMA dia udah di HM. Orang tua udah ada duit. Dulu aku SD, SMP, SMA semua negeri. Bahkan untuk main-main ke Sun Plaza ataupun mall-mall yang lain aku belum mampu. Untuk sekedar kayak makan gini di mall tuh aku belum mampu, karena dulu orang tua kami masih, kalau dibilang keuangannya, finansialnya belum alhamdulillah sekarang. SMA aku belum pernah SMP aku belum pernah nyentuh mall sama kawan-kawan gitu kan, maksudnya untuk makan udah, karena gak punya duit. Tapi kalau SMA kayaknya pernah. Ya, cuma sekali atau 2 kali. Kok sekarang tiap hari mau ke mall pun insya Allah, dan alhamdulillahnya uang tuh ada, cuman waktunya aja yang nggak ada.
bapak kami jualan ayam, jadi kami tidur di kandang ayam tiap hari. Kalau diingat-ingat sedih juga. Bapak kami nyewa kalau rumah 2 kamarnya apa nyewa apa ngontrak, itulah pokoknya. Dan itu belum ada izin. Itu pernah rumah itu kebakaran. Satu malam itu kami mati lampu, pakai lampu teplok itu kalian tau nggak, yang ada kayak lampu terus dibakar, terus ditaruh di dinding, dan dan teplok itu jatuh, jadi kamarku tuh terbakar guys. Itu rumah nyewa ya. Itu dari situlah kami pindah dan bangun rumah. Enggak deh, sebelum pindah, sesudah kejadian kebakaran itu, kami kan main sama anak tetangga. Jadi aku berdua sama Iam, adikku yang laki, main-main. Tetangga kami punya adik juga, kan kawanku sepataran gitu kan, kayak sama-sama TK. Jadi dia punya adik kecil, bayi. Jadi kami berdua masih Iam ini pengen punya adik, dan datanglah dia tidur itu. Lalu kami pindah ke rumah kami yang sekarang. Kok sedihnya sedih loh. Mana tinggal di rumah sewa, kamarnya terbakar. Dan itu airnya itu air kayak di kamar mandi kami itu ada sumur, betul-betul sumur. Jadi setiap mau mandi harus nimbah, bukan kayak dari sekarang keran. Mau? Bukan kayak sekarang langsung buka keran gitu aja. Air pam ya. Ini enggak, kami betul-betul di kamar mandi kontrakan tuh ada sumur, dan setiap mau mandi itu harus ditimba pakai ember baru tuh. Dan banyak coronya. Ya nggak tahu coro itu kecoa. Kecoanya itu banyak loh ya. Tikusnya pun banyak. Sampai kalau mandi tuh kecoanya itu terbang-terbang sendiri di dinding kamar mandinya pun nggak full ketutup, cuma setengah, cuma batu dan langsung seng gitu. Kalau yang di kandang ayam itu sekitaran aku SD, dia kecil lagi, belum TK. Jadi kami jualan ayam tuh, ayam kampung, ayam siam, sama ayam potong, dan ada ikan juga. Kami kan kayak punya kolam gitu. Ikannya ada ikan bawal, nila, emas, lele kami jual. Jadi kami tidurnya itu ya tempat ayam potong tuh kayak ada rumah. Jadi kami tidur di atasnya, di atas kandang ayam, di bawahnya ayam, kami di atas tidur. Coba lah gimana kalian bayangkan. Dan kalau mau mandi, kamar mandinya kecil. Kalau maaf cakapnya, ini lagi makan ya, sorry ya. Kalau mau pup itu BAB buang air besar, itu harus kayak ada sungai di situ, sungai tapi parah kecil gitu, tapi kayak sungai. Kami di situ pupnya. Udah WC. Tidur dengar suara jangkrik, dengar suara burung, dengar suara ayam, suara ikan. Di tengah-tengah ladang tuh kayak hutan nih. Kanan kirinya sawit, kami di tengah-tengah sawit itulah. Nggak ada lampu, bayangin.
tengah malam kayak mana. Ada lampu, tapi kalau lampunya cuma satu di tempat kami tidur itu aja. Itu pun redup, nggak seterang kayak di rumah. Tak. Kalau mau masak nasi bisa, tapi kalau mau masak kayak masak gitu, kami masaknya di tempat saudara kami, adik mamaku. Jadi kalau udah masak, masaknya dibawa ke kandang ayam. Nanti kalau giliran hari besar kayak tahun baru, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, mama jualan di kolam, jualan kayak apa itu namanya, jualan mie sop, bakso, nasi goreng kayak gitu, karena ada tempat wisata di sana. Nah, kolam renang itu ramai kali. Dulu bahkan ada bebek-bebekan air, ada kereta apian. Itu anak-anak itu jualan rame kali. Ada waterboomnya gitu-gitu lah. Jadi mau jualan di situ, cari uang tambahan. Dan kami anak-anaknya kayak gak terurus. Aku berenang tiap hari sampai hitam, kami hitam. Tadi berenang, sempak bolong-bolong karena naik perosotannya itu apa namanya, kayak apa itu perosotan yang di naga-naga itu, semen. Jadi sempaknya bolong karena merosot di semen. Kalian bayangin di naga-naga kampung itu ya, masih kecil kalau dulu, apa ingat. Setiap hari aku berenang, maka hitam sekarang kayak gini lah. So gini sih, si teman siapa? Teman aku, karena lebih banyak pengalaman hidup. Sebenarnya aku makan mie kayak gini nggak banyak, cuman tak kenapa, karena lapar ini mungkin. Bagian akhirnya agak asin loh ya, agak asin. Kalau ramennya yang di San itu baru rame kali, kayak ngantri. Ramennya ini kayaknya cuma di Podomoro aja yang belum ada, karena dia di San, CP, Carrefour udah ada. Nggak mau rasa ramen tuh. Enggak. Ini enggak mau. Gila. Kan. Kali. Cuman kalau di rating kan ramennya sama ramen-ramen yang lain oke sih, cuman kalau sama Orijuru, ramen Orijuru nomor 1.
kecil, cincang-cincang gitu. Cuman pesan careful. Care, carrot kayak mana carrot? Carrot, B-O-U-R. Care, kayak mana pesan care? Ya. Ini kami mau lanjut ke Sigerwe. Nengok. Dadah. Dadah. Sayang kali kan? Gak boleh ya di itu. Kalau udah di-invite. Balik. Kan gak bisa tuh. Dia lagi nggak? Dia lagi. Itu ya? Dia lagi. Apa ya? Biar ini itu jatuh dong. Ya kami lanjut lagi vlognya.